kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Selama 1 minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang berjudul Kabar Baik tentang Penghakiman. Ayat hafalan terdapat pada Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air." Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari tentang Allah yang menghakimi segenap bumi, di mana setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Lalu mengapa masa penghakiman itu penting? Kitab Wahyu berfokus pada puncak dari kontroversi selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat. Selama 1000 tahun atau ribuan tahun, Lucifer, seorang malaikat pemberontak, mengklaim bahwa Tuhan curang dan tidak adil dalam cara Dia mengelola alam semesta. Penghakiman terakhir Wahyu adalah pusat dari konflik ini atas karakter Allah. Injil dan penghakiman, keduanya adalah bagian dari pekabaran malaikat pertama. Keduanya saling terkait dan tak terpisahkan. Jika bukan karena Injil kekal, kita tidak akan memiliki harapan dalam penghakiman. Selama penghakiman ini, dunia-dunia yang tidak jatuh akan melihat bahwa Tuhan telah melakukan segala yang Dia bisa untuk menyelamatkan setiap manusia. Penghakiman ini mengungkapkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Penghakiman adalah bagian dari solusi utama Allah untuk masalah dosa. Dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat di alam semesta, Tuhan menjawab tuduhan iblis di kayu salib, tetapi dalam penghakiman, Dia mengungkapkan bahwa Dia telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke salib. Salib dan penghakiman keduanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu adil dan penyayang. Hukum yang dilanggar menuntut kematian orang berdosa, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, yang berbunyi, upah dosa ialah maut. Namun karena belas kasihan Tuhan, kita boleh diselamatkan dengan iman percaya kepada Tuhan Kristus Yesus. Dan dengan darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, sehingga Yesus sebagai lawyer kita akan menyampaikan kepada Allah Bapa sebagai hakim untuk memberikan vonis kepada semua manusia atas pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kitab Nubuat, Daniel, dan Wahyu adalah 2 kitab sejajar yang menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung pada hari-hari terakhir sejarah bumi. Dalam Daniel 7, Tuhan mengungkapkan sejarah dunia kepada Nabi. Bangsa-bangsa bangkit dan jatuh. Kekuatan penganiaya menindas umat Allah. Jatuhnya Babel, Media Persia, Yunani, Roma, pecahnya kekaisaran Romawi, dan penganiayaan gereja selama 1260 tahun. Sedangkan kitab Wahyu berfokus pada proses penghakiman di akhir zaman dimulai. Nah, adegan luar biasa apa yang akan kita lihat? Mungkin jika melihat adegan zaman sekarang, seringkali kita menjadi takut melihat fakta bahwa yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, atau mendapat hukuman yang tidak setimpal. Tetapi, adegan yang luar biasa yang akan kita alami adalah kematian yang dituntut oleh setan. Namun, Yesus akan tampil sebagai pembela kita, dan Dia akan meminta kepada Allah Bapa untuk keselamatan kita. Dan mengapa disebut sebagai adegan luar biasa? Karena penghakiman ini bukan menjadi suatu ketakutan bagi orang-orang yang hidupnya dekat dengan Allah dan menerima kasih karunia Allah. Karena kita tahu bahwa keadilan itu pasti terjadi. Berbeda dengan proses pengadilan di dunia. Yesus akan mendekat dan datang kepada Bapa untuk mengatakan bahwa darahnya sudah tercurah bagi kita. Sehingga belas kasihan Allah akan ditujukan kepada kita, sehingga kita yang mau menerima Dia akan duduk bersama-sama dengan rombongan umat-umat kudus untuk memasuki kerajaan surga. Luar biasa bukan adegan tersebut? Kemanusiaan kita tidak bisa membayangkan bagaimana hebatnya pemandangan di surga ketika proses penghakiman itu terjadi. Kemudian pelajaran Sekolah Sahabat mengajak kita untuk berimajinasi bagaimana keadaan dan kondisi surga pada saat pengadilan dan penghakiman berlangsung. Yohanes Sang Kekasih mendapatkan satu kesempatan luar biasa untuk diundang masuk dan melihat apa yang terjadi di surga. Seperti dalam
Wahyu pasal 4 ayat 1-4, Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di surga, di mana di sana ada sebuah tahta. Di tahta itu, Allah Bapa dengan jubah yang gilang gemilang, dan ada satu pelangi yang melingkupi. Ada makhluk surga dan 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, mewakili orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka, di mana jubah putih menandakan kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Lalu mahkota emas menandakan bahwa mereka telah menang melawan kejahatan dan merupakan bagian dari kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Inilah sekilas yang disaksikan oleh Yohanes sang kekasih, bahwa di kerajaan surga akan ada penghakiman dan pengadilan, di mana seorang sudah bersiap untuk melakukan penghakiman atas semua manusia dari zaman Adam sampai dengan saat ini. Akan ada satu upah bagi mereka yang mau menerima Kristus. Namun, bila mana tidak mengakui kasih karunia Tuhan, maka akan divonis kematian kekal. Dengan melihat kondisi saat ini, kita yakin bahwa pengadilan dan penghakiman sudah dimulai. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 1-3, sekali lagi kita melihat sebuah takhta. Sebuah gulungan diperkenalkan, ditulis kedua sisi, dimaterai dengan materai ilahi, dan tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat membuka gulungan itu. Lalu siapa yang layak untuk membuka gulungan sakral tersebut? Hanya anak domba-domba Allah yang telah tersembelih dan menang, layak untuk membuka gulungan termaterai itu. Hanya Yesus satu-satunya yang memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu disaksikan oleh seluruh makhluk di alam semesta, bahwa memang Yesus menjelma sebagai manusia dan rela mati untuk menyelamatkan ciptaannya. Sebagai kesimpulan, penghakiman memang harus terjadi untuk mengungkapkan karakter Allah yang sebenarnya. Memang bukanlah satu jalan yang mudah untuk memenangkan penghakiman itu. Bukan juga suatu proses mudah untuk dinyatakan benar dalam penghakiman tersebut. Oleh karena kuasa setan sangat kuat mencengkram kita, satu-satunya harapan kita adalah kasih karunia dan belas kasihan Allah dengan cara pertahanan melalui doa kita kepada Allah. Tidak ada waktu lain untuk menunggu. Mari sekarang kita cari Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur, karena hanya datang kepada salibnya saja kita bisa menerima keselamatan itu, agar kita bisa dinyatakan benar dan Allah melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib tampil sebagai pengacara pembela kita untuk meminta Allah Bapa memberikan keselamatan, dan kita diizinkan untuk menang, nyatakan benar dalam penghakiman itu. Tuhan memberkati. Sekolah Sahabat Bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.